Allah sangat menyantuni hambanya. Jadi ada orang masih ada lagi kita tidak perlu putus masih ada orang yang ikhlas sanggup dia mengorbankan nyawanya untuk Allah, sanggup dia mengorbankan hartanya untuk Allah, sanggup dia mengorbankan dunianya demi untuk mendapatkan akhirat. Ada orang yang kasih yang kita lihat kepada munafik saja. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sallim salawat tadhkar wa tilkal awiyar. Miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adana ni'amillahi wa fadlihi. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amalan yanfa'una warzuqna ilman la yunsa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah saudara subuh rahimahullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Al-Baqarah ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء sebahagian manusia ini tabaid menunjukkan sebahagian manusia may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, ada orang yang menakjubkan akan engkau oleh perkataannya pada kehidupan di dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dia menyaksikan Allah di dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, sedangkan dia adalah orang yang paling keras di dalam
Jadi ada sekelompok manusia yang bila dia berbicara mulutnya manis, lidahnya itu kalau ngomong seperti madu, tapi hatinya pahit. Dia adalah orang-orang munafik. Dari sini ayat ini diturunkan kepada seorang yang bernama Akhnas bin Syariq al-Thaqafi, datang kepada Rasulullah yang mengatakan, menunjukkan keislamannya, kami orang Islam tapi batinnya tidak Islam. Kita hanya melihat kepada zahir, tapi batinnya kita tidak tahu. Nahnu nahkumu biz-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya menghukum zahir saja, tapi yang mengendalikan hatinya itu, yang batin kita tidak tahu. Hanya Allah yang mengakses hatinya. Jadi ada orang seperti itu, kalau ngomong manis sekali mulutnya, tetapi dialah orang yang paling menentang Islam. Dia sebenarnya hati kecilnya bersaksi kepada Allah, hati kecilnya, imannya ada, tapi imannya ini kalah oleh kemunafikannya. Jadi kalau bicara itu sangat manis sekali, tapi dialah orang yang paling melawan dalam Islam. Itulah golongan munafik. Jadi kalau bicara untuk Islam itu dia paling depan, tapi dia menikam dari belakang. Ya, mulutnya manis, hatinya pahit, telunjuknya lurus, tapi kelingkingnya berkait, menggunting dalam lipatan. Siapa itu? Orang munafik. Orang munafik itu ada dalam Islam, tidak ada dalam golongan kafir. Kalau kafir itu jelas dia berseberangan dengan Islam, tapi dia ada dalam Islam. Ini orang munafik. Dia musam tapi berbumbu ayam. Ada dia di kandang ayam, sebenarnya dia adalah musam, tapi dia pakai baju ayam. Habis ayam dimakan, sudah diambil. Adakah orang itu di dalam Islam? Ini paling banyak. Yang paling banyak. Sulit kita untuk mendeteksinya, sulit kita untuk memvonisnya dia ini munafik, sulit. Cuma tanda-tanda sajalah dikasih Allah. Karena orang munafik ini kalau dia mati tak disolatkan, kuburkan kuburan orang kafir. Tapi dia dalam golongan Islam, kalau dikuburkan nanti di kelompok orang kafir, tapi soalnya Islam. Mau kita bawa dia sebagai kawan, tapi lawan, kan serba salah gitu kan. Jadi orang-orang munafik pada masa Rasul itu langsung datang wahyu yang menandai, memberitahu, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu solatkan kalau dia mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Yaitu mati dalam keadaan fasik, kafir, karena dia kafir kepada Allah dan Rasul. Jadi ada ayatnya ditunjukkan oleh Allah. Ini Ubay bin Khalaf, Abdullah bin Ubay bin Khalaf, kepala munafik. Itu pada masa turunnya wahyu. Setelah sempurna wahyu ini, sempurna ayat Al-Quran itu turun, siapa yang mengetahui bahwa dia itu betul-betul munafik? Hanya kita lihat tanda-tanda saja, tanda-tanda. Tapi kita lebih cenderung disuruh berhati-hati kepada orang munafik. Iza haddasa kadzaba, apabila dia bicara bohong. Wa iza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Itu munafik. Janji
dia tak pernah tepat, wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkar janji. Nah, itu tanda-tanda. Jadi kalau dia mati disolatkan juga, dan tidak pula ada ayat yang mengatakan perangi orang munafik. Kalau terjadi perang, hanya perang yang terjadi antara kafir sama Islam. Tapi antara Islam sama munafik tak ada. Kalau ada ayat yang memerintahkan perangi orang munafik, bunuh itu orang munafik, akan timbul fitnah yang paling besar. Fitnahnya apa kata orang tengok itu Islam sama Islam bersebelahan. Kenapa? Karena orang munafik itu ada dalam golongan Islam. Ada dalam golongan Islam. Oleh sebab itulah maka orang-orang munafik ini kalau dia mati dikuburkan dalam kelompok kaum muslimin. Maka kuburan itu kan ada dua saja, kuburan orang kafir sama kuburan orang muslim. Orang munafik di mana kuburan? Tidak ada, dia masuk kepada golongan Islam. Kenapa? Dalam hatinya dia masih menyaksikan Allah. Wa yashhadullah ala ma fi qalbihi. Dia bersaksi dalam hatinya itu ada iman yang masih tersisa dalam hatinya itu. Dia percaya kepada Allah, bersyahadat dia kepada Allah, tapi dia munafik. Itu yang ditakuti oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak takut sama orang kafir. Kenapa? Karena dia jelas musuh saya. Saya tidak takut sama orang mukmin kawan saya. Tapi yang saya takut adalah orang alim tapi munafik. Jadi saya bertanya, bagaimana itu Ali? Alim tapi munafik. Apa kata Ali? Mengatakan lidahnya alim bicara soal Islam lancar kali, tapi hatinya tidak ada sedikit pun rasa takut sama Allah. Nah, itu namanya alim munafik. Jadi yang menghancurkan Islam ini dari dalam. Dipanggil ke orang-orang Islam, ya, sarjana-sarjana Islam, intelektual Muslim dipanggil, diajak buat skripsi, buat tesis, buat disertasi, tapi intinya menyerang Islam. Kalau orang kafir kita lawan, tapi dia dalam Islam. Dalilnya Quran, hadis. Orang kafir kalau dia menghina Islam kita hantam bisa-bisa. Salman Rushdie sampai dihargai oleh Presiden Iran, ya, 1 miliar harga kepalanya. Hidup atau mati, ya, serahkan kepada saya, kata Presiden Iran. Akan ku hargai kepalanya dengan 1 miliar. Jelas kalau orang kafir. Tapi orang Islam dia mengambil istinbat hukum itu dari Quran juga. Itu yang susahnya. Dari Quran juga, dibaca Quran juga, tapi dibelokkan pahamnya. Belokkan pahamnya. Dia baca Quran, dia baca hadis, dia belokkan. Contohnya, katanya waktu menaklukkan kota Mekah, ada gambar Yesus di dalam Ka'bah. Nabi tidak menghapusnya demi untuk toleransi. Sedangkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah itu jumlahnya 360 berhala, habis dihancurkannya semua. Tapi gambar Yesus dalam Ka'bah tidak dihancurkan. Demi apa? Toleransi. Mana pula sumber itu? Mana pula gambar Yesus dalam Ka'bah? Siapa yang bicara itu? Ustaz. Siapa yang ngomong seperti itu? Orang yang paham agama. Mana pula ada orang kafir masuk ke dalam Ka'bah? Mana pula ada orang kafir masuk tanah haram? Setelah penaklukan Mekah itu semuanya diusir. Orang kafir tidak boleh masuk ke dalam tanah haram, apalagi ke Ka'bah. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Orang beriman,
memasuki tanah haram setelah tahun ini. Jadi mereka tidak bisa menghancurkan Ka'bah, tidak bisa. Maka tentara Abraha menghancurkan Ka'bah tidak bisa. Sampai di Mina, di Wadi Nar itu, dekat pelontaran itu, datang burung ababil melemparnya, membawa batu dan diambil neraka. Setiap batu itu ada namanya sudah tertulis, dilempar satu-satu semua. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka seperti daun kayu yang terbakar atau daun kayu yang dimakan ular. Semua mati. Tak bisa menghancurkan Ka'bah. Tapi orang munafik bisa menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia orang Islam? Bisa. Terjadi pada masa khilafah Hajjaj bin Yusuf. Itu habis Ka'bah itu. Bahkan Hajar Aswad itu dirampok, dibawa ke Iran sana. Siapa yang menghancurkan? Orang Islam. Orang Islam, bukan orang kafir. Nah, inilah yang paling kita takuti. Nah, siapa yang menghancurkan Islam di Indonesia? Siapa? Orang Islam juga, orang munafik. Ini dikatakan wa adatul khisam. Dia sangat betul-betul menentang. Ya, sangat keras dalam menentang Islam. Kenapa? Karena dia dari dalam. Al-Muslimuna al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu dihijab, ditutup oleh orang Islam juga. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami ini dari munafik. Ya, bersihkan hati kami ini dari munafik. Ya, semua kita ini ada potensi untuk jadi orang munafik. Semua manusia, semua ada potensi jadi orang munafik. Sahabat-sahabat Nabi saja, namanya si Hanzalah, ketika bersama Rasulullah memberikan pelajaran agama, cerita surga, cerita neraka. Si Hanzalah tadi nangis betul-betul, mengingat bagaimana nanti di akhirat, bagaimana nasib dia. Nangis. Pulang ke rumah, jumpa sama istrinya, ketawa-ketawa, senang-senang, ya, gembira-gembira sama anak-anak istri, sama cucunya. Besok melapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini munafik ya Rasulullah. Kenapa? Di hadapanmu kami, saya ini sedih, ya, mengingat bagaimana nanti kematian, bagaimana dia akan sedih. Tapi ketemu saya sama anak saya, sama istri saya ketawa-ketawa. Berarti ini saya ini munafik ya Rasulullah. Dua muka saya. Apa kata Nabi? Ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Wahai Hanzalah, ada saatnya kita gembira, ada saatnya kita sedih, itu biasa. Nah, tapi dua muka itu dirasakan di hadapan Rasulullah SAW. Sedih, kita sangat hormat, segar di hadapan keluarga. Sudah hilang rasa-rasa takut sama Allah tadi. Akan itu dua muka. Kita pun ada potensi seperti itu. Ya, sedang ini di rumah bertengkar sama istri, mukanya makan jeruk mukanya. Ya, kenapa? Yang bertengkar ini sama anak sama istri. Datang tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Senyum dia. Tadi baru saja sedang bertengkar ini, datang tamu senyum dia. Kedua muka. Munafik itu. Ada potensi. Jadi orang yang paling bahaya itu dalam iman, munafik dalam iman, munafik kepada Allah, munafik dalam ibadah. Dalam kebiasaan sehari-hari itu ya sering terjadi. Kan? Kalau pergi undangan itu, masya Allah, pakaian baju bagus, baru, minyak wangi, segala minyak wangi dipakai itu. Malaikat subuh, malaikat maghrib, kan? Segala parfum dipakai itu dengan lipstiknya. Itu mana undangan? Ketika tidur sama suaminya pakai minyak angin aja, sama minyak kusut. Nah, kedua muka. Untung saja itu bukan dalam masalah ibadah. Itu artinya kita ada potensi.
tentu menjadi orang munafik. Kalau ini dibiasakan terus, bermanis-manis ketika menghadapi seseorang, bermanis-manis tentang persoalan dunia, persoalan agama, bermanis-manis mulut dalam cerita agama, tetapi hatinya tidak menolak, hatinya tidak menerima sebenarnya. Hatinya sebenarnya adalah melawan, tidak cocok ini sama dia, Islam itu sama dia. Tak pantas dia rasakan hukum ini, Allah ini tak adil, Allah ini. Jadi hatinya menolak. Itulah hakikat orang munafik itu. Beriman, percaya sama Quran, percaya, gitu. Betul-betul dia, tapi di balik itu perbuatannya makan riba, perbuatannya menggunjing orang, perbuatannya menghibah orang, namimah, melaga-laga, membuat fitnah. Apakah itu yang disuruh Quran? Tidak. Lidahnya jadi mengatakan iya, sami'na wa ata'na, tapi hatinya mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi hati kami melawan. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Apabila dia menjadi pemimpin, ini bahayanya. Kalau dia tidak jadi pemimpin, jadi rakyat biasa, tak kalah bahaya kali. Bahaya, tapi tidak parah kali bahayanya. Tapi kalau dia jadi pemimpin, ini paling bahaya. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. Apabila dia menjadi pemimpin, dia akan berusaha di permukaan bumi ini untuk merusak. Merusak apa? Merusak isi bumi ini. ويهلك الحرث والنسل. Dia berusaha untuk membinasakan al-harth, tumbuh-tumbuhan, ladang, perkebunan, bahkan merusak keturunan manusia. Allah la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Jadi kalau dia buat menjadi pemimpin, program dia menghancurkan. Menghancurkan. Idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kau hancurkan bumi ini, jangan kau rusak bumi ini, jangan kau gundulkan hutan itu, jangan kau buat itu kau gali pasir-pasir di pantai itu kau jual, jangan. La tufsidu fil ardh. Apa katanya? Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini mengadakan perbaikan demi pembangunan, demi peradaban. Nanti banjir habis, nanti karang kita semua, banjir bandang atau apa segala macam. Tak ada lagi penahan air itu. Kenapa dia buat kerusakan itu? Dia beralasan kami ini mengadakan perbaikan, pembangunan. Itu kalau dia jadi pemimpin, habis hutan-hutan itu dirusak semua. Di mana lagi ada hutan untuk menahan air? Tidak ada. Asal hujan, banjir, longsor. Di laut juga hutan tak ada lagi buat tambak. Di mana tempat-tempat jin itu tak ada lagi, hilang. Hasil yang masuk jin itu, dulu tempat jin itu di hutan-hutan. Sekarang jin itu sudah masuk ke kota-kota, merusak pikiran manusia. Jin itu sudah masuk ke masjid-masjid. Kenapa? Untuk merusak. Maka perlakuan manusia itu sudah mirip seperti jin juga, seperti hantu kelakuan. Kenapa? Karena tempat-tempat mereka sudah habis dimusnahkan oleh manusia. Ini kalau dia jadi pemimpin, jangan alasan perbaikan, jangan alasan apa, macam-macam alasan. Kami ini membangun, kami ini mengadakan perbaikan, tapi yang merasakan bebannya itu siapa? Rakyat. Rakyat merasakan bebannya itu. Sudah habis masa dia, nanti rakyat yang memikul
itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini dikatakan wa iza tawalla sa'atil ardi yufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Apabila dia memimpin, dia berusaha untuk merusak muka bumi ini, kalau perlu membunuh manusia, kurangi ini jumlah manusia di bumi ini. Maka terjadilah perdebatan sedang masalah COVID ini kan. Ada mengatakan suntik ini, vaksin ini mengurangi jumlah manusia, macam-macam. Ya, dari mana sumbernya ini? Tidak semua orang sepakat. Ada yang mengatakan vaksin ini adalah bisnis pejabat. Ada yang mengatakan vaksin ini adalah racun pembunuh. Ada yang mengatakan vaksin ini adalah untuk kebaikan. Semua harus divaksin. Nanti masuk ke masjid harus vaksin dulu. Mau berangkat umrah haji sudah pasti vaksin dulu. Kan gitu. Jadi akhirnya apa? Timbul fitnah. Apa itu fitnah? Kacau. Dan kacau jadinya kan. Nah, ini yang dikatakan kemunafikan itu. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepadanya, diberikan pelajaran, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Dalam tindakanmu takutlah sama Allah. Dalam perbuatanmu takutlah kepada Allah. Cabutlah ucapan itu kembali. Jangan bohong lagi. Begitu banyak kebohonganmu. Apa dia bilang? Akhadhatul izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam. Dia menjadikan al-izzah, ya, kemuliaannya itu, kekuasaannya itu, ya, kekuasaannya itu, jabatannya itu, dia jadikan sebagai alat untuk melakukan dosa. Dan dia bersumpah, ya, demi jabatannya, dia sanggup bersumpah, saya demi Allah, demi Tuhan akan melaksanakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Padahal hatinya mengatakan saya akan mendahulukan kepentingan pribadi saya daripada kepentingan umum, daripada kepentingan rakyat. Artinya apa? Ada jabatannya itu dia gunakan alat untuk berbuat dosa. Seharusnya ada izzah sama dia gunakan untuk yang baik. Ada kekuasaan sama kita, tanda tangan kita masih berlaku, gunakanlah untuk berbuat baik. Jadi tanda tangan yang ada sama kita yang masih berlaku, gunakan untuk dakwah. Tanda tangan untuk apa? Untuk kebaikan. Ini tidak. Kekuasaan yang ada sama dia itu digunakan untuk melakukan dosa. Hasbuhu jahannam, cukuplah tempat dia neraka jahannam, wala bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk tempat kembali. Ini peringatan kepada siapa? Kepada orang munafik. Jadi ini banyak sikit yang menjadi kenyataan. Nampak kita di negeri kita ini, tapi tak boleh bertunjuk. Kau munafik kau ya, tak bisa. Nampaklah perbuatannya itu bisa kita baca. Masa tak bisa kita membaca mana baik, mana tak baik, mana benar, mana salah. Tak mungkin kita tidak bisa membedakan. Sedangkan Allah sudah memberikan tanda-tanda itu. Bagaimana orang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan dosa, bagaimana orang melakukan nama jabatannya itu melakukan perbuatan menzolim orang. Dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia pegang hukum, dia sebagai orang yang mengeksekusi, dia punya palu untuk keadilan, ya. Tetapi palunya itu untuk menokok kepala-kepala orang yang baik sehingga dia melakukan kezaliman. Nah, ini. Jadi Al-Quran ini menceritakan perilaku kita, manusia, bukan perilaku jin yang diceritakan, perilaku malaikat dan
perilaku manusia. Ada yang munafik ini. Nah, itu. Jadi kalau kita merasa sadar itu, karena masih ada orang ingatkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, merasa dia. Tapi kalau rasa tidak ada, bilang ittaqillah, ya tak ada takut lagi. Aku kalau sebenarnya lagi neraka tempat kau, ya nggak apa-apa, nanti kita jumpa di neraka aja. Saya sudah sediakan tempat saya di neraka, kita jumpa di sana ya. Apa? Dibilang takut sama neraka, dia bilang enak masuk neraka itu. Coba kita lihat di medsos itu viral aja. Mereka mengatakan ya enak masuk neraka lagi kita. Kenapa? Di sana banyak artis, banyak jalan pemborong, banyak jalan kan, pejabat-pejabat, banyak orang-orang yang hebat-hebat di sana, enak masuk neraka. Ini kan berbahasa melawan, berbahasa melecehkan. Sedangkan Allah mengancam, jangan sampai kemunafikan itu dijadikan alat untuk zalimi, berbuat kerusakan di bumi ini, karena tempat mereka adalah neraka jahanam. Jadi kalau kita baca ini rasanya kita agak-agak agak-agak pesimis. Mana orang baik kita nampak orang baik, mana orang baik kita nampak kita. Jadi datang ayat mengatakan, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara manusia ada yang sanggup menjual dirinya pun sanggup dijual, apalagi hartanya. Kenapa? Untuk mencari ridha Allah. Ini yang paling bagus. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah sangat menyantuni hambanya. Jadi ada orang, masih ada lagi, kita tidak perlu putus asa. Masih ada orang yang ikhlas, sanggup dia mengorbankan nyawanya untuk Allah, sanggup dia mengorbankan hartanya untuk Allah, sanggup dia mengorbankan dunianya demi untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan surga. Ada orang yang masih ada. Jangan kita lihat kepada munafik saja, masih ada lagi orang-orang baik. Apabila dia berkata, apabila berdoa, doanya langsung didengar Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia meminta, langsung diijabah oleh Allah. Masih ada orang itu. Masih ada wali-wali Allah itu, masih ada wali kutub, wali abdal, apa namanya wali. Ya, inilah yang menjaga dunia ini. Artinya apa? Menangkal azab itu. Aturan azab itu turun, tapi masih ada wali-wali Allah. Ya, maka Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah menimpukan azab kepada mereka. Kenapa? Karena masih ada lagi orang yang beristighfar, minta ampun sama Allah. Malam-malam dia bangun, mohon ampun sama Allah atas segala kesalahannya, minta ampun terhadap dosa-dosa orang mukmin. Dosa-dosa orang Islam ini didoakan, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna, termasuk lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, didoakannya itu. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan akan pemimpin yang tidak takut kepada Allah dan pemimpin yang tak sayang kepada kami. Masih ada lagi yang berdoa macam itu. Itu makanya ditahan Allah azab. Kalau tidak melihat cerita orang munafik tadi, ya bagaimana perilaku orang munafik itu merusak bumi, merusak keturunan, merusak hubungan sesama manusia, menimbulkan kekacauan. Jadi tak ada di pandang Allah, langsung azab itu diturunkan saja, biar mereka musnah semua. Tapi ada lagi yang dipandang oleh Allah, apa? Ada orang yang sanggup mengorbankan
nyawanya, dirinya, hartanya, ikhlas untuk mendapat ridha Allah, ya, mengorbankan waktunya untuk mendapat ridha Allah, maka Allah pandang ini ditempuhkan azab itu, diturunkan azab itu. Kalau tidak, udah habis kita semua, habis. Apa? Itulah banyak perilaku manusia juga. Mulutnya manis tapi hatinya pahit. Itu menghancurkan Islam dari dalam. Dia mengatakan beriman tapi munafik. Rata-rata seperti itu. Dari dalam antara ribuan orang seperti itu ada agak-agak dihitung dengan jari, ada 10 orang, 20 orang yang masih ikhlas menghadap kepada Allah. Ya Allah, tempuhkan azab itu ya Allah. Mudah-mudahan mereka berusaha sadar dan mereka taubat kepada Allah. Itu makanya Allah tempuhkan. Walau yu'akhiruhum bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah menindak dosa-dosa mereka itu semua, satu ekor binatang pun tak ada tinggal di muka bumi ini. Dosa manusia, binatang tidak ada. Habis semua ditindak oleh Allah. Kalau ditindak oleh Allah dengan sebuah dosa kita, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah tempohkan sampai nanti pada masanya. Disitulah kita diberikan kesempatan menyadari kesalahan kita, bertobat sama Allah. Masih ada lagi pandangan kasih sayang Allah kepada kita, pandangan rahmatnya masih ada sama kita. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat itu merata kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Rahmati wasi'at kulla syai'. Pandangan azab Allah itu bisa dikalahkan oleh pandangan rahmat Allah. Aturan azab itu sudah turun, tapi rahmat Allah mendahulinya, tertinggal azab. Duluan rahmat itu turun sama kita. Jadi kalau kita baca ini memang inilah gambaran manusia sekarang. Adalah gambaran. Dan sudah disebutkan juga dalam hadis kan, yang paling berat sholat itu bagi orang munafik ya adalah sholat subuh sama sholat isya. Sholat yang paling berat, asqalus sholati ala munafik sholatul fajri wa sholatul isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh sama sholat isya. Janganlah berapa yang datang sholat subuh. Begitu besar masjid, begitu banyak tetangga, begitu banyak manusia, berapa yang datang sholat? Oh, karena hujan Islam, tak hujan begitu juga ya, lebih kurang. Itu contohnya yang tanda. Apalagi sholat isya. Sholat isya itu juga, karena itu sudah mau tidur, tidak lagi mementingkan kepentingan jasmani kita. Kadang-kadang tidur kita minta sholat isya. Ini aja dah nampak kita contohnya. Paling berat sholat itu kata Nabi, asqalus sholat yang ada munafik, sholatul fajri wa sholatul isya. Paling berat itu. Jadi bisa kita ukur dalam diri kita ini. Tak usah tunjuk orang. Kalau munafik bayang kenapa? Tadi tak datang ke sholat subuh, munafik kau dah. Jangan untuk mengukur orang. Kalau ada meteran itu, kalau ada ukuran itu, gunakan untuk mengukur kita sendiri. Ini ada meteran diukur berapa tinggi, berapa panjang, berapa lebar badan. Itu apa diukur orang, apa manfaatnya? Kita dari rumah ke rumah mengukur orang, mengukur rumahnya, tanah itu apa? Kalau ada meteran itu, ukur diri kita sendiri. Bagaimana baju yang cocok kita pakai, bagaimana tanah kita diukur, mau dibuat surat ukur. Ada ukurannya. Orang yang paling orang yang munafik itu berat kali dia sholat subuh sama sholat isya. Ukur diri kita. Kalau terasa berat sholat subuh untuk kita, berarti kita masih ada munafiknya. Itu cara mengukur. Kalau masih terasa berat kita
berarti masih ada kemunafikan dalam diri kita. Untuk mengukur diri kita, bukan mengukur orang lain. Apabila kita gunakan untuk mengukur orang lain, nanti bulan nanti fitnah, kacau lah. So hebat kali kau ini. Baru 2 kali ke masjid dia bilang orang munafik. Timbul fitnah, timbul kekacauan. Jadi ada ukuran itu, ukur diri kita sendiri. Ukuran orang munafik itu kata Nabi, apabila sholat subuh berat, sholat isya berat. Munafik itu. Nah, kita ukurlah diri kita. Alhamdulillah, kalau saya sholat subuh tak terasa berat. Hujan-hujan pun datang kepada saya. Sholat isya begitu juga, tak terasa berat. Alhamdulillah. Nah, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita sudah mulai terlepas dari kemunafikan. Alhamdulillah, saya kalau bicara tak pernah bohong. Ada. Berarti kita sudah mulai. Kalau berjanji tak pernah, tidak tepat saja janji. Berarti kita ukur diri kita, bukan untuk ukur orang lain. Masing-masing kalau kita sudah mengukur diri kita, kalau begini munafik, kalau begini tak munafik, insyaAllah baiklah semua manusia ini. Yang membuat kacau itu apa? Digunakan ukurnya itu untuk memponis orang. Kau munafik ya? Hancurlah. Ini namanya ujaran kebencian ini katanya. Enaknya aku bilang waktu orang munafik, kau bid'ah kau ya? Itu yang tidak boleh. Jadi indah sekali pelajaran Al-Quran ini, indah sekali pelajaran Islam itu. Ya. Kenapa? Karena untuk membersihkan diri kita sendiri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan diri, rugilah orang yang mengotori diri. Semakin banyak kita ngaji, semakin bersih diri kita, bersih otak kita, pikiran kita, bersih tidak laku kita, bersih hati kita. Alhamdulillah, inilah apa namanya? Kalau sudah bersih hati, inilah bekal kita menghadap Allah. Kalau orang munafik hanya membersihkan fisiknya saja. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khusyubun musannada. Apabila kamu lihat orang munafik itu menunjukkan kamu perkataannya, penampilannya paten betul, tapi hatinya kotor. Hatinya kotor. Kalau bicara terdiam kita. Kalau dia tampil, mata kita ke sana melihat penampilannya luar biasa, tapi hatinya kotor. Orang masuk neraka bukan karena sakit fisik, bukan, tapi sakit hati. Ada kemunafikan, tidak selamat. Ya, ada cerita dalam Quran. Siapa yang nanti mengidap penyakit diabetes masuk neraka jahanam, tak ada. Siapa yang nanti dia ada stroke masuk neraka ini. Siapa yang lumpuh, ada darah tingginya, masuk neraka ini. Tidak ada. Yang ada itu apa? Orang yang fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan. Dalam hatinya ada sakit. Ini akan ditambah oleh Allah penyakitnya. Walahum azabun azim. Mereka mendapat azab yang besar. Apa? Hati. Dengki sama orang. Nah itu yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya, tak ada semua. Jabatan apa pun tak ada gunanya. Yang selamat siapa? Orang yang datang membawa hatinya yang salim, sehat. Hatinya sehat, tak ada dengki sama orang, tak ada iri hati, tak ada syirik, tak ada munafik, tak ada ujub, bangga pada diri sendiri, tak ada takabur. Nah ini selamat. Jadi penampilan-penampilan itu yang di dunia itu semua wanit sekali pakaiannya, hebat sekali penampilannya, banyak bintang atas mata sini, di pinggangnya ada pistol, di dadanya ada jengkol, di tangannya ada borgol. Tak dipandang itu semua. Yang dipandang hati kita sehat atau tidak. Ini Al-Quran ini datang untuk membersihkan hati kita.
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. Datang Nabi itu dapat membersihkan hati kita, mengajarkan kita Quran dan Sunnah. Kalau tak datang Nabi, kita dalam keadaan sesat. Itulah kaji kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi nanti pada pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa rahmah. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bi tilawil Qur'an waj'al Qur'ana fi dunya qadina wa qabrina wa nisa'il qiyamati syafi'a وفي الجنة وفي عقبة من النار سترا وحجابا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلم قال الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan lupa subscribe